kajian kita dari kajian Tibbun Nabawi dan kedokteran Arab klasik. Yang mana kajian ini adalah kajian yang merupakan cabang dari cabang ilmu yang dibawa Nabi SAW. Dan sekali lagi syariat tidak akan membiarkan satu hal yang kira-kira mendatangkan malapetaka untuk tidak dijelaskan. Pasti dan pasti akan dijelaskan oleh syariat, dalam syariat Al-Quran, As-Sunnah, dan terlebih para ulama Islam menjelaskan dengan detail, mensyarah, memberikan tafsir, ta'wil dalam hadis, tafsir-tafsir dari Al-Quran untuk menjelaskan kepada umat setelahnya dan setelahnya. Sekali lagi materi kita terkait rumah tangga ini yang perlu kita perhatikan, yang pertama adalah jangan anggap materi ini tabu, karena dia al-haq. Sekali lagi Allah telah berfirman, "Fayastahi minkum wallahu la yastahi minal haq." Allah tidak malu untuk menyampaikan al-haq, dan Nabi telah bersabda, "Innallaha la yastahi minal haq." Dan Allah sesungguhnya tidak malu dari perkara al-haq. Begitu pula hal ini disampaikan untuk masalah kaum muslimin. Saat ilmu ini tidak dibahas, banyak sekali faedah-faedah yang tidak diketahui oleh kaum muslimin, pada khususnya umat manusia pada umumnya, terkait masalah yaitu hubungan suami istri. Nah, dan termasuk ulama Islam, ternyata mereka sangat semangat untuk meneliti, membahas untuk masalah umat terkait suami istri. Dan ketiga, satu pintu ini, suami istri ini kalau dibahas, ingin didapati padanya yaitu bahagianya rumah tangga. Karena ini yang dimaukan yaitu nikmat kelezatan dari pasangan suami istri. Tatkala satu pintu ini dilalaikan, maka akan menjadi pintu terbesar dari keretakan rumah tangga. Sudah kita lalui sebelumnya apa tujuan pernikahan oleh Ibnu Qayyim, sudah dibahas 3 tujuan inti. Kemudian bahaya dari air mani kalau tidak dikeluarkan atau lama tidak melakukan hubungan intim. Kemudian juga sudah kita lalui dampak dari jarangnya dia melakukan hubungan intim, baik dampak kepada iman juga dampak kepada fisik dia. Kemudian sudah kita bahas pula tentang anjuran Nabi SAW bagi yang jomblo untuk cepat menikah, atau yang menduda untuk nikah lagi, masuk dalam konteks ini. Apalagi kita di zaman yang penuh dengan fitnah. Sudah kita bahas pula mana yang lebih utama, menikahi al-bikr, perawan, atau menikahi janda. Semua atau masing-masing punya keutamaan. Dan berikutnya juga sudah kita lalui hukumnya foreplay. Hukumnya foreplay dalam Islam. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang kedua bukan dari bagian sunnah, yang ketiga walaupun bukan sunnah tetapi perkara yang dianjurkan. Karena tanpa foreplay akan menimbulkan bahaya bagi pasangan suami istri. Timbul perlecetan di alat vital dan lain sebagainya. Dan syariat tidak menginginkan malapetaka bagi umatnya. Kemudian juga disebutkan oleh Ibnu rahimahullah, jima, hubungan intim yang terbaik kapan waktunya. Disebutkan oleh beliau bahwasanya yang terbaik adalah ba'dal hadm, setelah pencernaan selesai. Tentunya tidak setelah makan malam langsung hubungan intim, tetapi ada jarak, ada jarak, yaitu setelah pencernaan turun. Nah, dan yang paling baik hubungan intim adalah antara panas dan dingin, dan antara kering dan lembab dalam kondisi sedang-sedang. Sudah kita lalui. Apa maksudnya? Simak di kajian yang telah lalu. Kemudian juga dinasihatkan bahwasanya hubungan intim dilakukan ketika kapan? Ketika syahwat betul-betul memuncak. Ketika syahwat betul-betul tinggi-tingginya, maka itu hubungan itu yang paling baik, yang paling berkualitas. Dari sisi cinta sedang menggelora,
dari sisi syahwat, ya, kekuatan untuk mendatangi pasangannya betul-betul dalam keadaan sekuat-kuatnya. Maka jiwa dan fisik sudah betul-betul dalam keadaan kuat. Nah, dan juga disebutkan oleh beliau, ya, hubungan intim dengan siapa yang akan menimbulkan bahaya, ya, sudah kita lalui. Kemudian rahimahullah, sebelum masuk inti pembahasan ini ada wasiat dari Imam As-Suyuti. Wasiat dari Imam As-Suyuti rahimahullah taala, dan beliau menukilkan dari ucapan tabib, dokter di masa silam, dokter Arab klasik di masa silam, namanya Ali bin Murrah At-Ta'i. Ali bin Murrah At-Ta'i, ya, dan dia usianya 90 tahun. 90 tahun tapi fisiknya masih kuat. 90 tahun tapi urusan ranjang juga nggak bisa diremehkan. Kemudian ditanya, apa rahasianya yang kau miliki dari ilmu kedokteran yang kau punya dengan fisik kamu ini? Kemudian dia sebutkan, ya, ada 4 hal yang harus kalian perhatikan. Ada 4 hal yang harus kalian perhatikan, ya. Kata beliau, fa'in hadaratka syahwatun laisa mimma ya'riduna 'alaik faqul. Konsep yang pertama, kalau hadir ada makanan dihidangkan di meja makan dan kamu tidak punya pantangan, maka makanlah makanan tersebut, ya. Wa illam tashtahi syai'an fala taltafit ila kalamihim. Tapi kalau kamu gak punya nafsu makan, jangan paksa dirimu untuk makan. Ini konsep yang pertama. Konsep yang pertama, kalau ada makanan di hadapannya bukan pantangan, cepat makan, silahkan dimakan. Dan kalau kamu gak nafsu makan, jangan paksa dirimu untuk makan. Kenapa? Kata beliau dan kata Ibnu Qayyim, karena memaksa diri makan makanan yang dia gak suka, manfaatnya dibanding bahayanya lebih banyak bahayanya. Ini satu. Yang kedua, wasiat beliau yang beliau usia 90 tahun tapi masih awet fisiknya, ya, juga awet kekuatan dia di ranjang, ya. Di antaranya yang kedua adalah wa in yakun laka imra'ah aw jariyah fala taqrabaha abadan illa ala qaram. Kalau kamu punya wanita, punya istri, maka jangan datangi istri kamu. Jangan jima, permisi akramakumullah, jangan jima dengan istri kamu selamanya selama kamu tidak dalam keadaan qaram. Qaram itu apa? Syiddatus syahwat. Syahwatnya lagi memuncak-muncaknya. Kalau syahwat gak memuncak, jangan paksa antum menstimulasi diri untuk memuncakkan syahwat. Gak perlu, ya. Ini diantara rahasia kesehatan. Ketika muncak, langsung. Ketika gak muncul, jangan paksakan diri untuk memunculkan. Kemudian masih kaidah yang kedua, ya, in qarrabtaha ala ghairi qarbin kanat madaratun fi badanik, wa idza qarrabtaha ala qarb kanat bi manzilatil janabati tusibuk. Ya, kalau seandainya kamu mendatangi istri kamu dalam keadaan kamu syahwatnya meningkat, maka apa? Itu dalam keadaan seperti janabah akan menimpa dirimu, ya, kesehatan yang didapati. Tapi kalau kamu memaksakan dirimu dalam keadaan syahwat tidak memuncak, maka itu bahaya bagi tubuhmu. Nah, famata haja bika da'un fala tadkhul al-hammam fa innahu yahiju ad-da' as-sakin wa adkhalahu 'ala as-sihha fa innahu anfa. Ya, kata beliau, kalau kamu sedang merasakan akan ada gejala sakit, maka jangan masuk kamar mandi, apalagi berlama-lama di kamar mandi. Ini badan sudah mulai gak enak, hidung mulai sembab, ya. Jangan sering ke kamar mandi juga, ya. Kenapa? Karena akan memunculkan penyakit. Mimma dakhalu.
Kalau misalkan diinginkan tidur padahal antum belum merasa ngantuk, ingin merebahkan diri, menidurkan diri, memaksakan diri untuk tidur, tapi padahal rasa kantuk belum datang. Ini akan menyebabkan apa? Tubuh kamu lebih berat, ya. Tubuh kamu lebih berat, bangun juga malas nantinya, gak ada semangat. Walau annahu lam yanam hatta yatas qama ka'annahu ansyaqa min iqal. Seandainya kamu tidur ketika kamu memang benar-benar mengantuk, maka saat itu kamu bangun seolah-olah kamu lepas dari tali ikatan. Masya Allah. 4 konsep ya untuk tetap awet muda, fisiknya juga terjaga, urusan ranjang juga terjaga. Nah, ini rahmatullah jami'an wasiat dari tabib ya Ali bin Murrah At-Ta'i, tabib klasik Arab. Kemudian rahmatullah, begitu pula wasiat dari Asyuti dalam kitabnya Tibbun Nabawi. Asyuti termasuk ulama yang meninggal pada tahun sekitar 900-an Hijriah. Ya. Beliau termasuk ulama yang paling banyak menulis kitab tentang Tibbun Nabawi. Dari tulisan-tulisan ulama klasik tentang Tibbun Nabawi dikumpulkan oleh beliau. Dan ajibnya, metodologi beliau dalam menulis kitab ini disebutkan sanadnya. Qala haddatsana fulan qala nabi. Ya, jadi kita diajari asyiknya kita belajar Tibbun Nabawi, kedokteran Arab klasik, tapi dengan sanadnya yang dipertanggungjawabkan. Kalau sanadnya lemah, jangan katakan dari Nabi. Kalau sanadnya sahih, katakan nisbat dari Nabi, silahkan. Juga wasiat dari beliau bahwasanya beliau sebutkan al-jima' tentang hubungan intim ini, ya, di antara manfaatnya adalah yufarrih, bikin orang happy, senang. Makanya gak heran kalau habis hubungan intim, suami tepar, laki-laki tepar, istri tepar, udah loyo semua. Kenapa? Udah hormon kesenangannya udah keluar, melonjak-lonjak, sampai disebutkan kedokteran modern. Orang yang rutin melakukan hubungan intim, mereka faktor resiko terkena penyakit jantung lebih sedikit. Tetapi dilakukan ketika sedang yahij, sedang keinginan memuncak. Nah, juga diantaranya beliau sebutkan wa yuhtamu al-ghadab, juga menghilangkan rasa amarah. Ini manfaatnya juga untuk fisik dan juga psikis, dan juga iman. Semakin pasangan hidup, ya, mereka terpuaskan di atas ranjang, maka pandangan mata mereka kekuatannya semakin kuat untuk ditundukkan, ya, semakin kuat untuk ditundukkan. Semakin pandangan pasangan hidup ini matanya jelalatan di atas ranjang, mereka adalah orang pasangan yang paling lemah urusan ranjang mereka. Makanya caranya rumah tangga bermula dari maksiat. 5 maksiat salah satu pasangan atau 2 insan ini. Kemudian kata beliau wa yuzilu al-fikr ar-radi, untuk menghilangkan pikiran-pikiran kotor, piktor-piktor. Di jalan ngayal, lihat wanita berpakaian telanjang, gak pakai helm, rambutnya terbang-terbang. Nah, yang depan mau yang belakang kita motoran, yang belakang pakai pakaian ketat, pakai pakaian you can see I can see you. Wah, subhanallah, fitnah numpuk. Akhirnya piktor numpuk. Nah, ditunaikan hajatnya di rumah untuk menghilangkan piktor-piktor ini. Kalau sudah terpuaskan, masya Allah, dunia nyata, dunia maya aman dari dari bisikan syaitan untuk untuk membuka website yang gak jelas, haram untuk dilihat, atau dunia nyata yang haram untuk dilihat. Ini rahmatullah jami'an. Wah, berikutnya ajibnya kata Asyuti juga menghilangkan waswas as-saudawi, untuk menghilangkan waswas, ya, obatnya waswas di hubungan intim. Nah, dari Asyuti, ya, dokter yang hidup di zaman, dokter Arab hidup di zaman 900-an Hijriah. Wa yanfa'at amrad as-saudawiyah, dan sangat bermanfaat untuk penyakit as-saudawiyah.
Penyakit saudawi apa? Seperti limpa lemah, gampang ngantuk. Jam 9:11 mata sudah sayu. Ya, diajak ngobrol merem. Ya, ini ciri-ciri limpa lemah. Kemudian apa? Juga sering mengeluhkan apa? Organ sebelah kiri di rusuk terakhir sakit. Nah, ini limpa lemah. Ya, obatnya limpa lemah, dan limpa lemah itu karena kebanyakan diantaranya apa? Konsumsi makanan-makanan yang sifatnya dingin kering. Dingin kering seperti apa? Daging sapi. Nah, makanya kalau orang syahwatnya lemah, jangan makan daging sapi, tambah lemah. Ya, makanya Nabi bersabda, "Alaikum bi adbanil baqarah," dan Anda minum susu sapi. Wa sumnuha da, dan lemak daging sapi itu obat. Ya, wa luhumuha da, ya, wa sumnuha dawa, lemak daging sapi obat, wa luhumuha da, dan daging sapi itu penyakit. Hadis sahih. Nabi menyebutkan. Makanya penyakit gak jauh dari obat. Ketika ada sayap lalat satu bawa penyakit, sayap satunya bawa obat. Ketika daging sapi itu ada penyakit, lemak daging sapi, obat dari daging sapi penawarnya. Ya, begitu pula berarti kalau orang lemah syahwat yang dimakan yang sifatnya panas-panas, lemak daging sapi cocok untuk orang lemah syahwat. Ya, cocok untuk asma, cocok untuk rematik, gak cocok untuk orang darah tinggi, gak cocok untuk kolesterol. Nah, konsep yang sangat mudah. Kenapa? Ternyata daging sapi menyebabkan darah kotor dan dia dingin kering, ya, dan dia dingin kering. Bahkan disebutkan oleh orang-orang klasik Arab di masa silam, kalau ada orang demam yang dikonsumsi adalah daging sapi. Ini bukan hadis Nabi, tapi apa? Orang-orang di masa silam, orang Arab klasik, kalau demam konsumsi daging sapi. Kalau demam konsumsi daun bidara. Ada sekarang sirup-sirup penurun panas lagi viral, menyebabkan apa? Masalah ginjal pada anak-anak kita. Makanya sediakan obat darurat di rumah Anda, herbal-herbal, tanaman herbal, jamu dan sebagainya. Apa? Untuk demam gampang, daun bidara. Anak kecil berikan teh daun bidara. Nah, simple. Daging sapi ini gak cocok untuk orang yang lemah syahwat. Gak cocok. Ya, sudah lemah syahwat dingin, dikasih dingin kering daging sapi, tambah kedinginan. Ya. Nah, berikutnya apa? Wal balghamiyah, dan manfaat hubungan intim selain untuk orang yang limpanya lemah. Jadi orang limpa lemah, nih hubungan intim. Ya, biar dipanasin, tubuhnya dipanasin, yang tadi limpanya kedinginan dipanasin dengan aktivitas hubungan intim. Sebaliknya Ibnu Qayyim mewasiatkan, barang siapa yang sakit mata, konjungtivitis, romet, tidak boleh hubungan intim. Karena sakit mata sifatnya sudah panas. Hubungan intim tambah panas, akhirnya sakit mata tambah parah. Coba konsekuensi. Untuk orang yang punya masalah darah tinggi, hubungan intim dibatasi. Nah, banyak rahmatullah jami'an. Dan di antara manfaat hubungan intim itu apa? Al-balghamiyah, untuk dahak-dahak dan sifat dingin yang menumpuk di dalam tubuh. Ya, sehingga apa? Memanaskan tubuh biar hangat, sehingga apa? Mengencerkan dahak, menghangatkan tubuh yang tadinya dingin, dipanaskan, dikeluarkan. Nah, subhanallah, jadi hubungan intim sebenarnya adalah obat. Bukan hanya herbal yang obat, aktivitas fisik kita juga jadi obat. Obat psikis juga obat bagi fisik. Nah, makanya Ibnu Qayyim juga menyebutkan, ya, di antara manfaat hubungan intim, ya, beliau sebutkan untuk menghilangkan kelembapan di dalam tubuh, ya, menghilangkan kelembapan di dalam tubuh. Juga di antara manfaatnya apa? Dari sisi iman, menundukkan pandangan, menjaga jiwa, dan semakin bisa menjaga kesucian kita. Ya, gak gampang kalau orang, masya Allah, di Indonesia ini masih mungkin gak terlalu parah. Teman-teman kita yang mu'alaf di Perancis sudah masuk Islam, didatangi wanita-wanita, diajak zina. Kalau gak kuat-kuat iman, subhanallah, ya, betul-betul rusak. Nah, wa ini rahimahullah jami'an. Kemudian As-Suyuti rahimahullah mengatakan, ya, warubama waqa'a tarikul jima' fi amradin mithlu ad-dawran
fi amradin mithlu ad-dawran. Bisa jadi orang yang sering meninggalkan hubungan intim jima ini, dia akan muncul penyakit seperti ad-dawran. Ad-dawran itu seperti vertigo. Ya, dan vertigo itu karena sifat dingin, uap yang menumpuk juga. Makanya panasnya hubungan intim ternyata obat bagi vertigo. Adapun disebutkan Ibnu Qayyim dalam pertemuan pertama bahwasanya orang yang jarang hubungan intim, yang mana sifatnya sperma itu adalah panas lembab dan jarang dikeluarkan sperma ini, panas lembab akan naik ke kepala sehingga menimbulkan was-was, junun, kegilaan, kemudian sorak, epilepsi. Nah, gak pernah hubungan itu ganti-gantian istrinya epilepsi. Kemudian Kemudian juga kalau lama nggak dikeluarkan akan menimbulkan sumbatan-sumbatan di saluran sperma. Saluran sperma kan nggak jarang dipakai, menyempit, mengering, dan sperma juga kering di dalam, timbullah sumbatan. Seperti kaum wanita, rata-rata kaum wanita yang nggak menikah sampai umur 40 tahun, nggak hubungan intim sampai 40 tahun. Coba apa yang dikatakan dokter SPUGI? Dia mengatakan saluran indung telurnya menyempit, harus ditiup, harus dipompa. Kenapa? Nggak pernah dipakai. Ya, kalau nggak dipakai dihisap berarti. Ya, makanya sering dipakai. Motor nggak dipakai juga dihisap. Istri nggak dipakai dihisap. Ya. Juga ada beda rahmatullah. Yang berikutnya disebutkan kemudian disebutkan oleh Ibnu Qayyim juga, disebutkan dari Muhammad bin Zakaria, kalau lama hubungan intim dalam waktu panjang, maka dia akan menjadi orang yang sarafnya loyo. Bukan hanya kemaluan, permisi ya Allah, tubuhnya juga loyo, nggak punya kekuatan. Ya, diranjang nggak punya kekuatan dan nggak pernah hubungan intim di luar juga nggak punya kekuatan. Bahkan apa? Wa taqallasa dzakaruh, dan kemaluannya menyusut. Ya, kemaluannya menyusut. Coba mereka sebutkan bahaya-bahayanya. Kemudian rahimahullah, lanjut Imam Asyuti rahimahullah taala, wa dhulmatul basar wa thaqula al badan. Orang yang jarang hubungan intim, pandangan matanya jadi gelap. Ya, dan apa? Tubuhnya jadi berat. Gak pernah hubungan intim. Kenapa? Karena tubuh berat. Kenapa? Lembab, numpuk. Sedangkan hubungan intim untuk apa? Panas, dipanaskan sehingga lembab biar hilang. Nah, kemudian apa? Dhulmatul basar, pandangan mata jadi gelap. Kemudian wa wa'ama al-khusyah awil halih, yang nahasnya juga menimbulkan apa? Juga menimbulkan bengkak pada testis. Nah, kata Asyuti, kalau lama tidak melakukan hubungan intim, testisnya juga bengkak. Dan juga al-halib. Al-halib itu apa? Jadi ginjal itu bahasa Arabnya kila. Setelah kila itu ginjal, kemudian ada ureter atau uretra. Ya, uretra ya. Di situ ada namanya al-halib, saluran di bawah ginjal. Baru kandung kemihnya namanya matana. Baru alat vitalnya. Kemudian lanjut beliau, wal ifrat, ini makanya hubungan itu juga demikian, nggak boleh ekstrem kanan, nggak boleh ekstrem kiri, nggak boleh terlalu sering, juga nggak boleh sangat jarang atau nggak pernah hubungan intim. Sedang-sedang saja. Kapan sedang? Ketika kita butuh langsung. Ya. Bagaimana dengan orang yang hiperseks? Ya, perlu diterapi. Ya, hiperseks dari kalangan wanita ataupun laki-laki perlu diterapi. Ya, cara menterapinya hiperseks seperti apa? Kurangi makanan yang sifatnya panas-panas. Hindari pandangan-pandangan dunia maya, dunia nyata yang bikin syahwat dia naik.
Kemudian dari sisi apa? Terapi dia dengan apa? Mengeluarkan apa yang berlebihan di dalam tubuh dia. Orang yang hiperseks adalah namanya hiper, berlebihan, ekses. Berarti pun dikeluarkan. Di antara terapi untuk mengeluarkan, di bengkak, di fasdu, di titik di mana? Di belakang punggung bawah, di atasnya bokong, permisi akalkumullah, itu titik untuk menurunkan syahwat. Dan makanan yang lebih banyak, makanan yang dingin, yang panasnya dikurangi. Wal ifrat fil jima' yusqitu al-quwwah. Orang yang hiperseks, terlalu berlebihan dalam jima, maka akan menghilangkan kekuatan dia. Akan menghilangkan kekuatan dia. Ya. Dan kemudian wa yadurru al-asab, akan membahayakan saraf-saraf dia. Wa yuqiu fil ra'syah, akan menyebabkan tremor, Parkinson kalau terlalu sering. Kenapa? Tenaga di ginjal banyak dibuang, akhirnya bikin tremor. Wal falij, falij seperti apa? Stroke, ya, lupus paru. Wal tashannuj, kejang-kejang. Kemudian wa yud'ifu al-basar jiddan, melemahkan pandangan mata sekali, sangat bisa melemahkan pandangan mata. Wal yatajannib al-jima' al-ajuz, dan hindarilah mendatangi istri yang sudah ajuz. Ajuz istri, ya, yang sudah tua, ya, yang sudah tua. Was-saghirah jiddan, atau mendatangi istri yang sangat atau masih kecil. Wal haid walladzi lam tujami' min muddatin tawilah, dan hati-hati tidak boleh mendatangi wanita yang haid, tidak boleh, ya. Mendatangi wanita yang haid, ya, ini ada malapetaka, bahaya. Di antaranya sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim, bahwasanya mendatangi wanita yang haid resikonya banyak, ya. Salah satunya ketika wanita haid disebutkan, termasuk Ibnu Qayyim menyebutkan dilarang, ya. Di antaranya adalah wanita haid ini disebutkan juga dokter klasik modern, pada rahimnya ada bakteri. Kalau hubungan intim, di situ ada bakteri, kotoran. Ini menafikan apa? Fitrahnya seorang muslim. Namanya kotor, najis, ya. Makanya Nabi ketika ditanyai tentang darah haid, Allah turunkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adan fa'tazilu nisaa fil mahid, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika kamu ditanyai tentang wanita haid, ya, maka katakan dia itu adalah ada ya, kotoran, ya. Maka fa'tazilun nisa, ini perintah dari Allah, jauhilah wanita. Artinya jangan hubungan intim ketika haid. Ini Islam, ya. Ini Islam. Adapun dokter yang namanya Dokter Muhyiddin, dia mengatakan li'anna jama'aha yuaddi ila istidadi an-nazf at-taqfi. Kalau hubungan intim dilakukan ketika haid akan menjadikan apa? Perdarahan di rahim. Coba dokter meneliti apa yang disampaikan syariat, ternyata ada hikmahnya, ya. Ada bakteri, perdarahan semakin parah, juga syariat tidak mengizinkan, ya. Dan subhanallah ada satu hadis, ya, hadis yang menyebutkan kalau seorang laki-laki mendatangi istrinya dalam keadaan haid, maka anaknya hasilnya adalah akan jadi anak yang waria, tulang lunak. Tapi hadisnya lemah, ya. Tapi hadisnya lemah. Nah, adapun Islam dalam urusan haid sangat jelas, ya. Orang Yahudi punya keyakinan, ya, dalam ilmu mereka wanita haid, nifas gak boleh disentuh, najis. Hubungan intim lebih-lebih, gak boleh tidur sama wanita haid dan nifas. Orang Nasrani, mereka punya ilmu di sisi mereka, wanita haid dan nifas tidaklah najis untuk disentuh dan boleh hubungan intim. Sedang Islam gak, wanita haid dan nifas gak najis tapi gak boleh hubungan intim. Ini menunjukkan apa? Islam antara apa? Al-Ghali wal Jafi. Islam antara Yahudi dan Nasrani. Kemudian rahmatullah, yang berikutnya diharapkan, ya, hubungan intim itu dengan siapa? Al-Mahbubah.
Al-mahbuba, orang yang dicintai. Makanya kalau istri suka bertengkar sama suami, itu termasuk sebab-sebab hilangnya syahwat suami untuk mendatangi pasangannya. Ya, gimana mau mendatangi pasangannya tapi apa? Istrinya ya bukan mahbubah di hadapan suaminya. Nah, berikutnya kita akan masuk pada materi ya yang tentunya mungkin dianggap tabu oleh manusia, khalayak umum, tapi ini adalah ilmu ya, tapi ini adalah ilmu. Pak Asyuti beliau menambahkan bahwasanya untuk menambah kekuatan syahwat kaum lelaki, yang pertama yang perlu dilakukan adalah melihat pasangannya. Kalau hubungan intim dengan istrinya jangan merem. Ya. Kalau hubungan intim dengan istrinya boleh, walaupun gak dibawa selimut boleh. Iya, mulai. Nah, karena ada hadis yang melarang, ya hendaknya hubungan intim, ya sebagaimana kita sampaikan di awal, hendaknya hubungan intim itu di balik apa? Di balik selimut, di balik selimut atau di balik pakaian. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya sebagaimana disampaikan, idza ata ahadukum ahlahu falyastatir wala yatajarrad tajarrudan abdain. Kalau Anda mendatangi pasangan hidup Anda, maka tutuplah dan jangan telanjang sebagaimana telanjangnya dua orang insan. Ya, maka ini hadisnya lemah. Ya, hadisnya lemah dari Aisyah radhiyallahu anha. Yang benar adalah hadis yang disahihkan Syalbani rahimahullah dalam riwayat Tirmidzi, dan ini adalah pendapat jumhur. Ya, Nabi bersabda, "Ihfaz aurata illa min zaujatik." Jagalah auratmu wahai kaum laki-laki, kecuali apa? Di hadapan istrimu. Ya, boleh berarti telanjang boleh. Nah, kata Asyuti, justru kalau hubungan intim, lihat pasangan Anda. Ya, nggak perlu hubungan intim dimatikan lampunya. Hubungan intim merem, ya. Boleh, silahkan. Kalau mau matikan lampunya seni mereka, nggak masalah. Nah, kemudian berikutnya kata Asyuti rahimahullah taala, ketika hubungan intim untuk menaikkan syahwat, ya kaum lelaki apa? Istima' ad-daqiq min aswatin nisa, dengerin suara hembusan kaum wanita. Ketika kaum wanita sudah naik syahwatnya, ada suara-suara. Ada suara-suara, dan suara ini ikutin suaranya, dengerin, sehingga syahwat Anda semakin menggelora. Syahwat Anda semakin menggelora. Banyak yang senyum banget. Gimana mau gak dibahas ini? Ulama yang bahas, anak mau bahas juga gimana ya? Nah, pending dulu. Nah, biar pop dulu aja deh. Barakallah. Biar pulang dulu. Nah. Kemudian yang berikutnya kata Aziz rahimahullah, wa halqul 'ana yahiju asyahwah. Dan apa? Mencukur bulu kemaluan itu meningkatkan syahwat. Apalagi saling mencukur. Ya. Ini termasuk apa? Muda'abah, bermain-main dulu. Jadi jangan langsung Masya Allah main serang saja. Gak ada istilahnya foreplay, muda'abah. Ya, ini seperti kebiasaan orang Badu. Orang Badu Arab, sebagaimana disebutkan Nabi, man bada jafa. Barang siapa tinggal di kampung Badu, dia akan bengis keras, gak punya kasih sayang. Dan subhanallah, mereka kalau mendatangi istrinya, coba, mereka jarang mandi, jarang gosok gigi, bau kambing masih lengket. Kalau mendatangi istrinya ajib, ya, mendatangi istrinya udah gak ada foreplay, ya. Dan subhanallah, waktu kita di Hadramut, pasien kita Badu banyak. Kalau sudah ada pasien Badu, itu satu ruangan, ruang tunggu bau kambing. Wallah. Nah, mereka kalau apa? Kalau mau izin pipis, ya, permisi buang air kecil, kita kasih tahu di kamar mandi. Tidak bisa pipis di kamar mandi. Kemana? Keluar ke pojok rumah, pipis di pojok rumah. Ini orang Badu. Ini
zaman kita sekarang, ya, bukan zaman-zaman masa lalu. Ya, makanya syariat mengizinkan bagi siapa sebelum hubungan intim biar nggak membahayakan suami dan istri apa? Foreplay dulu, karena itu indah bagi hati, ya, meningkatkan syahwat, lebih sempurna juga bagi fisik, tidak ada perlecetan antara suami dan istri. Nah, tidak ada kezaliman sekecil apapun. Oh subhanallah, kalau langsung ujung-ujung diserang, akhirnya apa? Permisi, seret. Ya, kalau demikian akan timbul pelecehan. Kenapa? Karena alat vital wanita ini bahannya apa? Mukosa. Namanya mukosa, lembut, gampang lecet, gampang sakit. Coba, ini menunjukkan apa? Sempurnanya ciptaan Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah ciptakan manusia dengan sesempurna ciptaan, yaitu anatominya, fisiologinya. Allah juga berfirman, Subhanallahilladzi atqana kulla syai'. Maha suci Allah, yang Allah ciptaan Allah ini betul-betul nggak ada yang cacat. Termasuk urusan alat vital saja Allah ciptakan dengan begitu detailnya. Tidaklah menambah untuk kita bagaimana hal seperti ini. Nah, coba kalau alat vital diciptakan permisi seperti lubang dubur, ya, makanya kenapa nggak boleh homoseks? Kenapa teror ketemu teror nggak boleh? Ya, kenapa nggak boleh orang melakukan seperti perbuatan kaum gay, kaum liwat? Kenapa? Karena itu bukan lubangnya. Ya, lubang dubur nggak elastis. Ya, rahimnya wanita, alat vital wanita permisi, ya, misfinya wanita bisa melebar sampai 200%. Kapan? Ketika melahirkan, coba cek. Tapi balik lagi, bisa rapat lagi. Coba kalau lubang dubur, ya, nggak bisa rapat lagi. Sudah dia tempat kotoran, tempat najis, nggak elastis seperti misfi. Coba, begitu sempurna ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya nggak boleh laki-laki mendatangi istrinya yang halal dari lubang duburnya, nggak boleh. Laki-laki ketemu laki-laki, ini termasuk liwat kubro, perbuatan kaum Lut yang kubro. Adapun yang sugro, suami kepada istrinya di lubang duburnya juga termasuk liwat, tapi apa? Sugro. Demikian hadis Nabi SAW. Kemudian yang untuk meningkatkan syahwat diantaranya apa? Yaitu dengan mencukur kemaluan. Ima mencukur sendiri atau saling mencukurkan. Ya, apa kata beliau? Lianna murura al-mus yuharriku al-hararah. Karena apa? Gerakan pisau tadi, pisau cukur tadi, itu gerakannya itu sudah menimbulkan syahwat naik. Apalagi yang pegang pisau pasangan hidupnya. Ya, kena pisaunya sudah tertarik, kena pegangan tangannya tambah narik. Makanya kadang cinta itu perlu dipupuk. Ya, kadang kalau ada orang syahwatnya lemah, sudah bosan dengan cinta, perlu manuver-manuver, ya, perlu manuver-manuver. Ini juga penting, perlu dia praktekin. Kemudian apa? Menggerakkan panasnya, apa? Panasnya di alat vital tersebut sekaligus menggerakkan syahwat. Kemudian apa? Yajlubu adam. Berikutnya apa? Akan menyebabkan darah itu naik. Ketika ada stimulasi, darah dari bawah naik ke apa? Sekitar permukaan di kulit dan di alat vital. Walidzalika qila halqul 'anah yuqdamu an yu'addimu dzakar. Ya. Kemudian apa? Oleh karena itu kebiasaan memotong rambut kemaluan itu bisa membesarkan kemaluan. Kenapa? Karena menjadikan pembuluh darah dan saraf terkonsentrasi di situ juga. Nah, barakallahu fikum. Kemudian disebutkan ini Asyuti, kemudian Al-Hafidh Al-Mustaghfiri dalam kitabnya Tibbun Nabawi. Kalau ini ulama sekitar berapa? Yaitu meninggal pada tahun 911 Hijriah. Adapun berikutnya Al-Hafidh Al-Mustaghfiri meninggal pada tahun 432 Hijriah. Disebutkan dalam riwayat hadis yang sahih, diriwayatkan oleh beliau, juga diriwayatkan oleh Abu Hatim. Diriwayatkan oleh Abu Hatim. Ketika apa? Ketika ada orang yang tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni idza akaltu al-lahma intashartu faharramtuhu ala nafsi." Ya Rasulullah, aku kalau makan daging langsung syahwatku nyebar.
Jadi aku tinggalkan daging ini. Ini berarti apa? Untuk menguatkan syahwat makan apa? Daging. Daging apa? Yang jelas bukan daging sapi. Daging onta, daging kambing. Kalau daging sapi sifatnya dingin kering. Kalau anak sapi sifatnya baru panas lembab seperti kambing. Ya. Kalau disebutkan dalam Al-Quran lahm atau luhum, itu daging binatang ternak. Kalau disebutkan lahmut tari, itu daging ikan. Disebutkan Al-Qayyim daging ikan, termasuk ikan yang dagingnya merah, itu meningkatkan syahwat. Termasuk kambing, kambingnya jantan, meningkatkan syahwat. Termasuk onta, meningkatkan syahwat. Termasuk apa? Daging kadrun, kadal Arab, atau itu meningkatkan syahwat. Ya, ada pun biawak haram. Ya, nah, ini sebab dari kisah sahabat ini turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu at-thayyibat ma ahlallahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan apa-apa yang dihalalkan. Apa-apa yang baik dan dihalalkan oleh Allah bagi kalian. Daging itu halal. Kenapa Anda berhenti makan daging? Gara-gara takut syahwat naik. Ya, halal gitu. Jadi jangan diharamkan. Juga riwayat Abu Hatim, ya, disebutkan oleh ahli tafsir yang semisal dengannya, bahwasanya ketika turunnya ayat ini, ketika apa? Disebutkan ada sahabat, ya, ada sahabat yang berkata dari Ibnu Abbas, dia mengatakan natruku syahwat dunia, kami tinggalkan syahwat dunia, ya, wa nasihu fil ard, dan kami jalan di muka bumi, ya, kama yaf'al ar-ruhban, sebagaimana ahli ibadah itu melakukan perbuatannya. Fa balagha dzalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabar ini sampai kepada Nabi, ya. Kemudian Nabi bersabda, ya, lagi bi asum, aku sebenarnya puasa, wa uftir, aku buka juga aku puasa, wa usolli wa anam, aku sholat juga aku tidur, wa ankah bisa, wa ankihun bisa, dan aku juga menikahi wanita. Faman akhadha bisunnati fahuwa minni, wa man lam yakhudh bisunnati falaysa minni. Barang siapa yang mengambil sunnahku, maka itu bagian dariku. Barang siapa yang tidak mengambil sunnahku, maka bukan bagian dariku. Ini diantaranya, ya, berarti apa? Daging tadi naikkan syahwat. Ya, antum kalau gak imbang antara aktivitas dan makan, maka aktivitas antum yang berat akan melemahkan juga syahwat antum. Ya, makanya antara aktivitas dan makan juga harus seimbang. Gak apa? Gak timun terus. Ya, mentang-mentang ada panas dingin makannya timun terus. Akhirnya apa? Syahwatnya kayak timun. Ya, kedinginan. Nah, ini rahmatullah jami'an. Nah, juga diantaranya disebutkan dalam riwayat yang lainnya untuk meningkatkan syahwat, ya, dan disebutkan 2 sanad atau 3 sanad, disebutkan apa? Telur ayam dan bawang putih. Tapi hadisnya lemah. Hadisnya lemah, tapi disebutkan para ulama, ya, maknanya benar. Bawang putih sangat bagus untuk meningkatkan syahwat. Kenapa diantaranya? Bawang putih sifatnya panas dan dia mengencerkan darah. Ya, ketika darah encer, dia disalurkan ke alat vital ketika dibutuhkan, ketika syahwat naik, dengan mudahnya dia mengalir. Dan sifat panasnya untuk menghangatkan syahwat dia. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita kembali kepada pembahasan Ibnu Qayyim, baru kita mau masuk atau hendak masuk, ya, inti yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim terkait dengan posisi. Posisi hubungan itu yang terbaik seperti apa? Disebutkan beliau, wa ahsanu ashkal jima' ayya'luwa ar-rajulu mar'ata. Dan posisi hubungan intim yang terbaik adalah posisi laki-laki berada di atas wanita, atau bahasa kerennya man on top, ya, man on top. Ini apa? Posisi yang terbaik, ya. Dalam keadaan apa? Wanita itu apa? Mustafrishan. Wanita itu terbentang, terlentang, ya, dan laki-laki di atas, ya. Setelah apa? Ba'da mula'abah wal qublah, setelah foreplay dan setelah dicium, ya, setelah foreplay dan setelah dicium. Wa bihadza sumiyat al-mar'atu firashan. Oleh karena itu wanita itu
namakan apa? Seperti firash, seperti ranjang, seperti kasur. Kenapa? Karena dia ada di bawah. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, al-waladu lil firashi. Anak itu tergantung dari ranjangnya. Siapa ranjangnya? Ya, ranjangnya halal apa ranjang haram? Nah, di sini firash ini adalah yaitu diibaratkan dengan wanita. Ya, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Wa hada min tamami qawamiyati ar-rajuli 'ala al-mar'ati. Dan di sini menunjukkan apa? Menunjukkan sempurnanya kedudukan kaum laki-laki terhadap wanita. Kenapa? Sebagaimana Allah sebutkan, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita, dan pemimpin itu di atas. Pemimpin itu di atas. Nah, kemudian waqad qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, hunna libasun lakum wa antum libasun lahum. Mereka itu, istrimu itu sebagai pakaian bagi kalian. Istri-istri kalian adalah pakaian bagi kalian, dan kalian juga pakaian bagi dia. Ini termasuk apa? Isti'arah. Dalam bahasa Arab apa? Pinjam satu istilah untuk menggambarkan satu hal. Namanya isti'arah, ya, pinjam istilah. Wa akmalul libas wa asbaghuhu ala hadzal hal. Inilah pakaian yang paling baik kondisinya seperti ini. Fa inna firasya rajuli libasun lahu. Kenapa? Firasnya laki-laki itu pakaian bagi dia. Firas, ranjangnya dia, itu firasnya adalah pakaian bagi laki-laki. Pakaian laki-laki ranjang tadi, dan ranjang dia adalah istri dia. Nah, wa kadzalika lihafu al-mar'ati libasun laha. Lihaf itu pakaian di atas pakaian. Jadi kalau ada wanita pakai pakaian, ada pakaian yang tipis di atasnya, itu namanya lihaf. Ya, dan lihaful mar'ah libasun laha. Dan begitu pula laki-laki adalah pakaian bagi wanita, dan dia di atasnya wanita, posisi laki-laki di atas. Ya, fahada asyaqlu al-fadil ma'khud min hadhil ayat. Maka posisi seperti ini diambil isyarat dari ayat ini. Wabihi yahsinu mawqi'u isti'ara libas min kulli min zawjaini lil akhar. Maka ini termasuk apa? Isti'arah, yaitu tempat untuk apa? Menunjukkan kalimat ini pinjam dipakai untuk menggambarkan suami istri seperti ini. Untuk menggambarkan suami istri seperti ini. Kemudian yang berikutnya rahimahullah, wa fihi wajhun akhar, wa fihi wajhun akhar, wa huwa annaha tan'atifu alaihi ahyanan. Ya, tan'atifu alaihi ahyanan fatakunu alaihi kalibas. Sebagaimana sabda Nabi SAW, qala syair idza madji'u thana jidaha tatanna fakanat alaihi libasan. Nah, kemudian yang berikutnya, wa arda'u ashkalihi. Ini posisi terbaik apa? Man on top, laki-laki di atas. Kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan, ya, dan posisi yang paling buruk. Posisi yang paling buruk adalah an-ta'luwa al-mar'atu wa yujami'aha 'ala dhahri. Ya, an-ta'luwa al-mar'atu, wanita ada di atas. Ya, wanita ada di atas. Kemudian apa? Wanita menghadap kaki dan laki-laki melihat punggungnya dan rambutnya. Kebayang? Nah, jomblo aja sudah kebayang ini jomblo. Baik. Ini posisi yang paling buruk. Laki-laki di bawah, akramakumullah, kemudian perempuan di atas tapi ngadep ke kaki. Dan laki-laki melihat punggung dan rambutnya. Nah, kalau istilah kerennya apa itu tadi? Kalau tadi man on top yang terbaik. Kalau ini apa istilahnya? Ada istilah khusus? Pemanti tahu biasanya. Hah?
Nah, alhasil ini ya, wa huwa khilafu syakli at-tabi'i. Ini menyelisihi apa? Posisi yang tabiat, posisi normal, posisi alami. Alladzi taba'a Allahu 'alaihi rajul wal mar'ah. Yang mana posisi yang menyelisih tabiatnya Allah ciptakan bagi laki-laki dan wanita. Ya, bal نوع الذكر والأنثى وفيه من المفاسد, dan ini ada padanya keburukan, malapetaka, bahaya. Di antaranya apa? Annal maniyya yata'assaru khurujuhu kullu. Kalau posisinya seperti ini apa? Mani atau sperma jadinya apa? Susah keluar semuanya, hanya sebagian yang keluar. Ya, farubbama baqiya fil 'adl minhu fayata'affanu wa yufsid fayadur. Bisa jadi mani atau sperma tadi masih ada di dalam alat vital dia, ya, laki-laki ini, karena sebagian tidak keluar, sehingga apa? Menimbulkan infeksi, pembusukan dan membahayakan. Nah, kemudian yang kedua penyebabnya, farubbama sala ila dzakari rutubatun minal farji. Karena posisi wanita di atas, berikutnya apa? Keputihan wanita turun ke alat vital laki-laki. Alat vital bagian luar atau bisa masuk ke saluran air kemihnya laki-laki. Nah, yang ketiga, ya, fa inna rahima la yatamakkan min al-ijtimali 'ala al-ma'i wa ijtima'ihi fihi wa intimami 'alaihi li takhliqil walad. Posisi seperti ini gak dianjurkan untuk orang yang mau promil. Untuk orang yang mau promil. Kenapa? Permisi, karena sperma mani ketika masuk ke atas dia gak maksimal. Pertama, ketika keluar dia gak semuanya sperma keluar. Kedua, ketika keluar dia langsung turun. Atau semburan dia untuk ke atas gak maksimal, sehingga gak sampai ke rahim, apalagi gak sampai ke tuba falopi, tempat bertemunya mani laki, mani wanita, hingga terbentuk zigot. Nah, ya, makanya diperlukan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, khuliqa min ma'in dafiq. Manusia itu dicipta dari air yang memancar. Ketika laki-laki di bawah, perempuan di atas, terjepit seperti ini, akhirnya apa? Gak memancar. Nyemburnya separuh, pancaran lemah, belum lagi ada keputihan menghambat saluran untuk memancar, sehingga apa? Menghambat terjadinya proses pembuahan. Ya, kata beliau. Kemudian wa'idha, yang berikutnya keempat, fa innal mar'ata maf'ulun biha tab'an wa syar'an, wa idza kanat fa'ila khalafat muqtada at-tab' wa syara'. Hukum asalnya wanita itu sebagai objek, bukan sebagai subjek. Ya, ini hukum asalnya. Kalau wanita sebagai subjek, maka ini menyelisih apa? Tabiat dan syariat. Nah, tapi apa? Gak makruh, gak haram. Boleh kalau sekali-kali lagi bosen ini dan itu boleh. Tapi kalau ingin lagi promil atau dilakukan sering-sering, maka ini apa? Khawatir menimbulkan bahaya seperti penyakit. Kemudian yang berikutnya, alhamdulillah, kayaknya cukup dulu aja. Sisanya saja. Kalau dihabisi gak asik, nanti gak penasaran nanti. Bulan berikutnya pada gak datang kalau selesai. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, masih di awal dua posisi Mas ya. Belum yang lainnya. Barakallahu fikum. Ada kuis kayaknya. Pertanyaan ya. Karena yang tanya kan ya. Ini ada, Masya Allah, ada surprise, ada pakaian. Pertanyaannya. Ada yang mau jawab? Angkat tangan dulu. Pertanyaannya, ada mau jawab? Coba angkat tangan dulu baru pertanyaan. Tonton. Baik. Tonton, angkat tangan. Ayo, bismillah. Kayak Fahri kayaknya. Ayo, Bib. Pertanyaan, Bib. Tapi gak cukup baju biru. Oh, udah gantung. Ada dari yang lain aja. Baik. Pertanyaannya, ya,
La ilaha illallah. Ustaz nanya dulu boleh nggak Pak? Nah, pertanyaan dulu aja deh. Pertanyaan dulu. Baik. Sebutkan bahaya, ya, bahaya psikis dan bahaya fisik bagi mereka yang apa? Sering meninggalkan hubungan intim. Nah, tolong. Nah, tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak Mas Ustaz, akibat yang ditimbulkan apabila jarang melakukan hubungan fisik. Nah, Satu, bisa menimbulkan vertigo. masuk vertigo juga bisa. Dua, sumbatan di saluran sperma. Masya Allah. Tiga, saraf loyo. Masya Allah. Empat, pandangan mata gelap dan tubuh berat. Tuh, gelap tuh. Lima, menimbulkan bengkak pada testis. Itu testisnya buka kalau jangan dipakai asal. Kalau psikis, Psikis bisa uring-uringan kan? ada gampang marah. Karena manfaat hubungan ini tadi apa? Menghilangkan amarah, Amarah. buat bahagia. Terus apa lagi? Sering berpikiran kotor kalau misalnya Sering piktor sering muncul. Iya. Terus was-was, was-was. ya. Terus epilepsi, ya, dan lain sebagainya. Ya. Asal. Tonton. Antum ukuran M semua ya. Tonton. Cukup insyaallah, muat insyaallah. Tonton. M. Baik, pertanyaan berikutnya. Baik. Ada yang mau jawab? Antum jawab ya. Pertanyaannya gampang sama. Sebutkan apa hikmah kenapa nggak boleh hubungan intim ketika wanita sedang haid atau nifas? Nah, 3 jawabannya. 1, bisa berbahaya buat si perempuan karena perempuan kan sedang keluar kotorannya. pertama keluar kotoran. Dan ada bakteri. Ya, Kedua, bisa berbahaya juga buat si laki-laki karena alam vitalnya bisa terkena bakteri dari ya masih 1 sebenarnya bisa terinfeksi. Kedua, menimbulkan kalau wanita lagi haid itu kemudahan di titik rahimnya kan perdarahan. Kalau tambah hubungan intim ada kontraksi, kira-kira apa yang terjadi? Tambah perdarahan. Ketiga tadi firman Allah Subhanahu wa taala. Baik asal. Oke. Ana pikir yang berikutnya ini yang jawab ini Pak dosen kita ini. Dosen baru gabung jadi baker nih. Mana Pak dosen ini? Asal dia baru gabung dari baker. Ana bilang nih kalau gabung jadi baker nih, your life start begin now. Pertanyaannya, sebutkan ya 4 keburukan woman on top dan woman yang ngadep ke kaki laki-laki ngelihat punggungnya wanita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, sperma bisa keluar. sperma bisa keluar. Masya Allah. Haji, asal. 2, Yang kedua, air wanita bisa masuk ke saluran. asal. Masya Allah. Sesuai kita. 3, Yang ketiga, promil akan tidak berjalan dengan baik karena kondisi wanita di atas. nah sehingga sperma kurang memancar dan karena sumbatan tadi. Asal. Yang keempat, Karena yang keempat, pada dasarnya wanita adalah objek bukan sebagai subjek. Asal. Saya dapat beri. Tonton Pak Budi. Silakan. Tonton, ada pertanyaan apa? Atau sudah kejawab? Iya. Makanya ini Ustaz, kadang-kadang kan kalau kita lima gitu kan kita merem itu Jangan bilang kita antum. Nah, kita belum tentu nih antum. Baik.
Karena kadang-kadang kalau umroh itu suka membayangkan yang lain-lain itu bagaimana biasa. Nah, ini Masya Allah sudah bosan sama istrinya. Hubungan sama istrinya, mau minta izin nambah gak dibolehin. Akhirnya tetap sama istrinya tapi ngayal dengan wanita idamannya yang dia lihat. Ya, bagaimana seperti ini? Ya akhirnya nggak maksimal. Makanya hubungan itu berapa? Dengan mahbubah yang nyata di hadapannya. Ya, wanita dicinta di hadapannya nyata. Kalau mahbubah hanya khayal, nggak maksimal hubungan itu. Dan spermanya juga demikian, nggak maksimal yang keluar, dorongannya juga nggak maksimal. Ya, kasihan kalau dilarang sama istrinya poligami sama kaum jin. Ya, Syekh membolehkan. Nah, tapi para ulama tidak membolehkan laki-laki menikah dengan jin. Ya, dengan hukuman ayat, tapi nggak ada dalil yang melarang khusus. Ya, nah, tapi menyelisih hukum asal. Ya, Fa'inah Rasulullah alhasil Alhasil itu tadi, kalau ada mempunyai atau mengalami fitnah di luar, wanita yang membuat fitnah bagi Anda, ya seperti wanita berpakaian tapi telanjang, pakaian mini dan sebagainya, berikan istri Anda pakaian mini yang kira-kira bikin Anda fitnah di luar tadi hilang. Ya, pakaian-pakaian yang subhanallah harusnya selawat Bali dan pasar. Ya Allah, pakaian apa? Ya, one piece, two piece, ya. Berikan untuk istri Anda one piece, two piece. Kalau perlu nggak usah pakai piece pisah nanti setelahnya. Nah, halal. Nah, halal Anda silakan. Mau Anda apakan silakan. Selama tidak mendatangi istri haid, selama tidak mendatangi istri nifas, selama tidak mendatangi lubang dubur. Nasallallahu alaihi, semoga bermanfaat bagi Islam dan muslimin. Semoga Allah jauhkan diri kita dari segala wujud kemaksiatan, dari perzinahan, zina mata, zina tangan, atau naudzubillah zina kemaluan. Semoga Allah menjadikan kita dan keluarga kita pasangan yang mawaddah, sakinah, rahmah, juga dijadikan pasangan yang selalu saling mendukung ketaatan kepada Allah, dan meninggal dalam keadaan istiqamah, meninggal di atas al-haq, dan meninggal dalam mengucapkan la ilaha illallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.